Selamat datang di channel Edukam Ganesha. Sebelum kita mulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur. Oke, kita langsung saja ke soal SBMPTN Biologi di bab tumbuhan berspora. Oke, soal nomor 1 dari SBMPTN tahun 2020. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Sporofit dewasa menghasilkan sporofil. 2. Generasi sporofit lebih dominan daripada gametofit. 3. Reproduksi aseksual dapat dilakukan dengan rizom. 4. Generasi sporofit membentuk antheridium, DNA archegonium. Pernyataan yang benar mengenai reproduksi Pteridophyta adalah A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Oke, saya berikan waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. 1, 2, dan 3 benar. Jadi, Pteridophyta atau tanaman paku pakis merupakan sekelompok tumbuhan yang memiliki sistem pembuluh sejati. Meskipun tumbuhan ini tidak menghasilkan biji untuk berkembang biak. Generasi sporofit adalah tumbuhan yang menghasilkan spora, sedangkan generasi gametofit adalah tumbuhan yang menghasilkan gamet atau sel kelamin. Pada tumbuhan paku, sporofit berukuran lebih besar dan generasi hidupnya lebih lama dibandingkan generasi gametofit. Oleh karena itu, generasi sporofit tumbuhan paku disebut generasi dominan. Tumbuhan paku dapat bereproduksi generatif melalui fertilisasi ovum oleh spermatozoid berflagel yang menghasilkan zigot. Pada generasi gametofit protalium membentuk antheridium sebagai alat kelamin jantan dan archegonium sebagai alat kelamin betina. Antheridium menghasilkan sperma dan archegonium menghasilkan ovum. Sporofit atau tumbuhan paku dewasa menghasilkan sporofil atau 2N atau juga daun penghasil spora. Oke, soal nomor 2 dari SBMPTN tahun 2019. Pernyataan manakah yang tepat mengenai reproduksi Pteridophyta? A. Fase sporofitnya lebih dominan dibandingkan fase gametofit. B. Fase sporofit mempunyai kromosom N, sedangkan fase gametofit mempunyai kromosom 2N. C. Generasi sporofit memiliki masa hidup yang lebih pendek dibandingkan generasi gametofitnya. D. Spora Pteridophyta akan membelah secara meiosis dan tumbuh menjadi protalium yang haploid. E. Tumbuhan paku yang sering kita lihat adalah fase gametofit. Oke, saya berikan waktu lagi 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Jadi, siklus hidup pada Pteridophyta lebih dominan pada fase sporofit, yaitu dimulai pada tumbuhan paku itu sendiri dan bersifat diploid. Sedangkan fase gametofit dimulai pada gametofit dan bersifat haploid hasil pembelahan mitosis. Oke, soal nomor 3 dari SBMPTN tahun 2012. Perbedaan antara Bryophyta dengan Pteridophyta adalah A. Daun Bryophyta berfungsi untuk fotosintesis, sedangkan daun Pteridophyta berfungsi untuk reproduksi dan fotosintesis. B. Fase gametofit Bryophyta bersifat diploid, sedangkan fase gametofit Pteridophyta bersifat haploid. C. Fase sporofit Bryophyta bersifat haploid, sedangkan fase sporofit Pteridophyta bersifat diploid. D. Fase dominan pada Bryophyta merupakan fase gametofit, sedangkan fase dominan pada Pteridophyta adalah fase sporofit. Dan E. Bryophyta tidak memiliki daun, sedangkan Pteridophyta memiliki daun. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Jadi, perbedaan antara tumbuhan lumut atau Bryophyta dan tumbuhan paku atau Pteridophyta adalah pada lumut, fase dominannya adalah fase gametofit yang haploid, sedangkan pada paku, fase dominannya adalah fase sporofit yang diploid. Oke, soal nomor 4 dari soal tipikal SBMPTN. Tumbuhan lumut yang bersifat haploid dapat terbentuk dari pertumbuhan protonema. Sebab, sel-sel penyusun tubuh lumut yang bersifat haploid memiliki satu buah kromosom. Hubungan pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar.
Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Jadi, tumbuhan lumut yang bersifat haploid dapat terbentuk dari pertumbuhan protonema. Itu pernyataannya benar. Dan, sel-sel penyusun tubuh lumut yang bersifat haploid memiliki satu buah kromosom. Itu alasannya salah. Karena yang benarnya adalah sel-sel tubuh lumut dikendalikan oleh satu unit materi genetik. Oke, soal nomor 5 dari soal tipikal SBMPTN. Bagian tumbuhan Pteridophyta yang menunjukkan tingkat perkembangan lebih maju dari tumbuhan Bryophyta adalah A. Gigi peristom, B. Kapsul spora, C. Jaringan steril, D. Rizoid multiseluler, E. Jaringan angkut. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah E. Jadi, bagian tumbuhan Pteridophyta yang menunjukkan tingkat perkembangan lebih maju dari tumbuhan Bryophyta adalah pada jaringan pengangkutnya dan tipe akar paku adalah akar serabut. Oke, soal nomor 6 dari soal tipikal SBMPTN. Gigi peristom dapat ditemukan pada bagian A. Sporangium tumbuhan paku, B. Sporangium tumbuhan lumut, C. Antheridium tumbuhan lumut, D. Archegonium tumbuhan lumut, E. Protalium tumbuhan paku. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Jadi, gigi peristom dapat ditemukan pada bagian sporangium tumbuhan lumut. Sedangkan alat perkembangbiakannya berupa yang pertama Antheridium penghasil sel spermatozoa dan yang kedua Archegonium penghasil sel telur. Oke, soal nomor 7 dari soal tipikal SBMPTN. Daun tumbuhan paku yang berfungsi untuk fotosintesis adalah A. Mikrofil, B. Makrofil, C. Tropofil, D. Sporofil, E. Gametofit. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Jadi, di sini kita jabarkan satu persatu. Yang pertama ada tropofil, yaitu daun tumbuhan paku untuk proses fotosintesis. Yang kedua ada sporofil, yaitu daun tumbuhan paku untuk memproduksi spora. Yang ketiga ada makrofil, yaitu daun paku yang ukurannya besar. Dan yang keempat ada mikrofil, yaitu daun paku yang ukurannya kecil. Oke, soal nomor 8 dari soal tipikal SBMPTN. Pada tumbuhan paku yang tergolong primitif, sporofil yang mengandung sporangia tersusun dalam suatu organ berbentuk kerucut di ujung batang yang disebut A. Protalium, B. Kapsul spora, C. Annulus, D. Sorus, E. Strobilus. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah E. Jadi, contoh tumbuhan paku primitif adalah paku purba dari kelompok Pteridospermae atau sudah punah. Pada sporofil tumbuhan ini dilengkapi sporangia yang tersusun dalam satu organ berbentuk kerucut di ujung batang yang disebut strobilus. Oke, soal nomor 9 dari soal tipikal SBMPTN. Untuk bertahan hidup terhadap kekeringan, sorus tumbuhan paku dilindungi oleh jaringan steril yang disebut kaliptera. Sebab, sorus merupakan kumpulan sporangium yang dihasilkan oleh generasi gametofit tumbuhan paku. Hubungan pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, saya berikan lagi waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Jadi yang benarnya, untuk pernyataan, untuk bertahan hidup terhadap faktor kekeringan, maka sorus tumbuhan paku dilindungi jaringan steril yang disebut selaput indusium. Adapun kaliptera adalah tudung pelindung tumbuhan lumut muda. Dan alasannya salah, jadi yang benarnya, sorus merupakan sekumpulan dari sporangium tumbuhan paku yang terdapat pada daun sporofil. Oke, soal nomor 10 dari soal tipikal SBMPTN. Ditinjau dari spora yang dihasilkannya, paku air dari jenis Azolla pinnata tergolong tumbuhan paku yang A. Homospora, B. Isospora, C. Heterospora, D. Anemokor, E. Hydrokor.
Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Jadi, jenis paku air Azolla pinnatum merupakan tumbuhan kormus berspora yang dilengkapi dengan 2 macam spora yang beda bentuk dan ukuran, yaitu ditemukan adanya mikrospora dan makrospora sehingga masuk dalam kelompok paku heterospora. Oke, soal nomor 11 dari SBMPTN tahun 2020. Keunggulan struktural tumbuhan Spermatophyta yang sekaligus merupakan perkembangan evolusioner yang lebih maju sebagai tumbuhan darat dibandingkan Bryophyta adalah A. Daun berupa makrofil, B. Memiliki xilem dan floem, C. Habitus berupa herba atau pohon, D. Reproduksi secara vegetatif atau generatif, E. Pergiliran generasi gametofit dan sporofit. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Jadi, tumbuhan paku atau Cormophytas berspora karena berkaitan dengan adanya akar, batang, daun sejati, serta bereproduksi aseksual dan seksual. Memiliki jaringan pengangkut yaitu xilem dan floem. Dan untuk Bryophyta atau tumbuhan lumut, ini biasanya berwarna hijau. Karena tumbuhan lumut memiliki sel-sel dengan plastid yang memiliki klorofil A dan B. Jadi, lumut bersifat autotrof. Tubuh lumut dapat dibedakan menjadi 2, yaitu sporofit dan gametofit. Pada lumut belum memiliki jaringan pengangkut yaitu xilem dan floem, maka air masuk ke tubuh lumut secara imbibisi. Lumut berkembang biak dengan reproduksi seksual dan aseksual. Oke, soal nomor 12 dari SBMPTN tahun 2016. Bentuk fase aseksual kapang dianggap lebih menguntungkan dibandingkan dengan fase seksual karena A. Menghasilkan banyak spora, B. Tahan pada lingkungan ekstrim, C. Sifat genetik seragam, D. Sifat genetik variatif, E. Mudah bermutasi. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Jadi, spora yang terbentuk secara aseksual pada kapang di dalam sporangium jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan spora yang dibentuk pada fase seksual. Oke, soal nomor 13 dari SBMPTN tahun 2012. Karakteristik tumbuhan paku heterospora adalah A. Mampu bereproduksi secara seksual, B. Hanya mampu bereproduksi secara vegetatif, C. Menghasilkan spora haploid dan diploid secara terpisah, D. Hanya menghasilkan gamet tetapi tidak menghasilkan spora, E. Menghasilkan gametofit jantan dan betina dari sporangia yang terpisah. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah E. Jadi, karakteristik utama tumbuhan paku heterospora adalah ia mampu menghasilkan gametofit jantan dan betina dari sporangia yang terpisah. Paku heterospora merupakan jenis tumbuhan paku yang menghasilkan 2 jenis spora yang berbeda ukuran. Spora yang besar disebut makrospora atau gamet betina, sedangkan spora yang kecil disebut mikrospora atau gamet jantan. Antara makrospora dan mikrospora dihasilkan dari tempat yang berbeda. Contoh tumbuhan paku heterospora adalah paku rane dan semanggi. Oke, soal nomor 14 dari soal tipikal SBMPTN. Tumbuhan lumut ditinjau dari penyebaran tumbuhannya termasuk A. Hanya hidup di tempat lembab, B. Tumbuhan kosmopolit, C. Hidup selalu bergerombol, D. Banyak sekali jenisnya, E. Tumbuhan halofit. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Jadi, tumbuhan lumut ditinjau dari penyebaran tumbuhannya termasuk kosmopolit. Oke, soal nomor 15 dari soal tipikal SBMPTN. Tumbuhan paku sering disebut halofit karena mampu tumbuh A. Di tempat yang salinitasi tinggi, B. Di tempat yang salinitasi rendah, C. Di tempat yang lembab, D. Di tempat yang berair, E. Di tempat yang kering. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Jadi, tumbuhan paku sering disebut halofit karena mampu tumbuh di tempat yang salinitasinya tinggi. Oke, sekian pembahasan soal SBMPTN Biologi di bab tumbuhan berspora. Jangan lupa subscribe, komen, dan like jika video ini bermanfaat. Teman-teman share sebanyak-banyaknya ya.
Sampai jumpa di video selanjutnya.